selamat hari Minggu dan selamat datang lagi di sekolah minggunya kita. Nah, adik-adik tahu hari ini tanggal berapa? Tahu hari ini tanggal berapa? 16 Agustus. Benar sekali. Nah, kalau hari ini tanggal 16 Agustus, berarti besok tanggal berapa? Besok tanggal 17 Agustus dong, Losa. Berarti besok kita kembali memperingati Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi besok kita kembali memperingati akan kemerdekaan negara kita. Betul sekali, Losa. Tapi yang lebih penting daripada kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan kita di dalam Kristus, Losa. Benar sekali. Dan sejak kita merdeka dari dosa, ketika Tuhan menebus kita, kita pun semua menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Maka dari itu, mari Losa undang adik-adik semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Akulah Pahlawan Kristus. Adik-adik, mari kita semua satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami bisa kembali bertemu bersama dengan Losa di sekolah minggu pada hari ini. Sekalipun kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi kami bersyukur bisa bertemu secara virtual, yaitu dengan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang pimpin. Biarlah kami pun dapat menikmati ibadah ini bersama-sama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Kita sudah dimerdekakan dari dosa karena Tuhan sudah menebus kita oleh darahnya. Oleh karena itu, kita semua disebut dengan anak-anak pemenang. Nah, maka dari itu, adik-adik Losa undang kembali adik-adik, kita akan sama-sama mengangkat pujian, Aku Seorang Pemenang. Karena kita adalah seorang pemenang di dalam Kristus. Sekali lagi.
firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Ini dia. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Shalom adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, dan tolong Lause bisa menyampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah kalian suka main petak umpet atau main sembunyi-sembunyi? Lause ingat sekali kalau kelas sekolah minggu pagi senang sekali untuk main sembunyi-sembunyi. Mungkin kita bisa sembunyi dari teman kita, tapi apakah kita bisa sembunyi dari Tuhan? Tentu tidak adik-adik ya, Tuhan tahu di mana kita berada. Nah adik-adik, hari ini Lause mau bercerita tentang seseorang yang berusaha untuk bersembunyi dari Tuhan. Namanya adalah Yunus. Yunus sebenarnya adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Maka Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe. Orang-orang di kota Niniwe tidak kenal Tuhan dan mereka jahat. Tuhan mau menghukum mereka. Tuhan meminta Yunus menyampaikan itu kepada orang-orang di Niniwe. Tapi apakah Yunus taat kepada perintah Tuhan? Ternyata tidak adik-adik. Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Yunus naik ke atas kapal menuju ke Tarsis. Ia mencoba bersembunyi dari Tuhan, tapi di tengah jalan terjadi badai dan ombak besar membuat kapal mereka hampir tenggelam. Orang-orang ketakutan, sementara Yunus tidur dengan sangat pulas. Orang-orang di kapal membangunkan Yunus dan meminta Yunus berdoa kepada Tuhan agar badai berhenti. Barulah Yunus mengerti bahwa Yunus yang menyebabkan Tuhan marah dan mengirim badai kepada mereka. Yunus meminta teman-temannya membuangnya dari atas kapal. Seketika itu juga badai berhenti, laut menjadi tenang, dan seekor ikan besar datang dan menelan Yunus. Tapi Tuhan tetap menyertai Yunus. Yunus hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Di dalam perut ikan itu, Yunus terus berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Dan setelah 3 hari, ikan itu akhirnya memuntahkan Yunus ke daratan. Akhirnya Yunus mau taat kepada Tuhan. Ia pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Orang-orang di Niniwe bertobat dan percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Tuhan selalu berada di dekat kita dan tahu isi hati kita. Jika kita pernah berbuat salah, pernah tidak taat kepada Tuhan, ayo kita datang berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk mengampuni kita. Adik-adik percaya kalau Tuhan pasti akan mengampuni kita, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan selalu berada di dekat kita. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 150 ayat 6. Hari ini teman kita Kristi akan membantu kita membaca ayat hafalan.
Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu berada di dekat kami. Tolong kami selalu menjadi anak-anak yang taat kepadamu, yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Mazmur 150 ayat 6. Segala yang menapas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi kita, kita akan memberikan persembahan dengan cara adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik lewat rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik juga bisa transfer persembahan kalian melalui QRIS code dengan cara men-scan barcode yang ada di sini. Dan mari kita angkat pujian Sungai Sukacita. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai memberikan persembahan. Tolong berkati persembahan itu agar bisa digunakan untuk banyak orang. Berkatilah orang tua yang memberikan persembahan itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian Bapa terima kasih.
bersyukur kepadamu. Kami boleh memasuki peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kami percaya kami boleh berdiri di bumi Indonesia selama 75 tahun di dalam kemerdekaan kami, itu semua karena anugerah Allah. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Allah yang menjadi kepala bagi bangsa kami Indonesia, yang berdaulat di dalam kepemerintahan kami Indonesia ini. Engkau juga lah yang memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka juga sungguh-sungguh Tuhan mempersembahkan hidup mereka sebagai wakil rakyat untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dan kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan diberikan kepercayaan untuk menikmati kemerdekaan Republik Indonesia ini. Biarlah kami pun juga boleh memberikan dedikasi kami yang tertinggi bagi bangsa Indonesia dengan mempersembahkan hidup kami di dalam segala karunia talenta yang Tuhan percayakan, untuk kami boleh bersehati bersama-sama memajukan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan menikmati kemerdekaan ini Tuhan. Biarlah mereka juga melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak, mempersiapkan diri mereka dengan sebaik mungkin untuk menimba ilmu bagi masa depan bangsa kami. Dan kami bersyukur kedua orang tua kami yang menjadi wakil Allah untuk membesarkan setiap anak-anak mereka. Biarlah kiranya Tuhan Allah juga yang memberikan hikmat bijaksana, kesabaran, mendampingi anak-anak baik home learning di rumah mereka masing-masing maupun di dalam pertumbuhan iman rohani mereka. Berkati juga Tuhan usaha pekerjaan kedua orang tua kami, sehingga di masa-masa pandemik ini kami tetap percaya ada rencana Allah yang indah dan tidak menutup berkat-Mu Kau curahkan dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia ini, dan terlebih lagi karena Tuhan sudah menebus kami, memerdekakan kami dari hukuman dosa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka! Lose senang hari ini kita sudah beribadah bersama-sama di dalam kemerdekaan Hari Merdeka Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Adik-adik, bagaimana perasaan kalian sebagai warga negara? Lose berharap kalian tetap bersuka cita. Ya adik-adik, kita bisa beribadah dengan leluasa walaupun hanya secara online di rumah kita masing-masing, tetapi kita masih tetap bisa memuji Tuhan di dalam anugerah kasih Allah. Dan Lose juga mengucapkan terima kasih kepada Lose-Lose yang sudah mempersembahkan pelayanan mereka memimpin ibadah pada hari ini kepada Lose Christiansen dan Cici Erika. Mana ya mereka ya? Mana mereka? Ini mereka datang. Ya, ting, Lose, tinggi. Terima kasih untuk pelayanan kalian. Tetap semangat ya. Semangat 17 Agustus Merdeka. Wah, Lose-Lose saja walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini, mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap setia datang ke sekolah minggu rekaman. Itu semua karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, Lose-Lose juga dengan Cici Erika mengharapkan adik-adik di rumah juga tetap Semangat. Semangat untuk apa Lose? Untuk beribadah dong setiap Beribadah, betul. Dengan apa Lose? Mendengarkan firman Tuhan. Betul, dan tidak lupa mendorong anak-anak untuk melakukan proyek ketaatan, karena itu bekal bagi mereka kelak di masa depan mereka. Hidup menghormati Tuhan, hidup setia dan taat melakukan proyek ketaatan adalah usaha orang tua untuk mendukung anak-anak untuk setia belajar kepada Tuhan. Ya, oke. Sampai ketemu lagi kita minggu depan di dalam acara atau ibadah online Sekolah Minggu GKY Makassar. Bye-bye. 17 Agustus Merdeka!